Aulia Asnawi dari Universitas Negeri Makassar, Prodi Hukum Bisnis Angkatan 2020. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Yang akan mengangkat tema hukum internasional dan hukum perdata internasional. Nah, kalian tahu nggak sih pengertian hukum internasional? Masyarakat internasional yang terdiri atas negara-negara, kadang-kadang dalam pergaulannya timbul suatu ketidaksesuaian keinginan satu dengan lainnya. Peranan hukum internasional dalam menciptakan ketertiban internasional serta merupakan jaminan bagi setiap negara mendapatkan perlindungan yang sama dalam pergaulannya. Kedudukan hukum internasional terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak dilandasi kaidah-kaidah konstitusional yang jelas dalam Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Menentang hukum masyarakat internasional bukan merupakan pemikiran yang bijaksana sebagai negara yang masih muda dan dengan memperhitungkan untung ruginya atau pragmatis. Pandangan Mokhtar Kusumaatmadja atas hal ini adalah sikap kepada hukum internasional yang ditentukan oleh kesadaran akan kedudukan kita dalam masyarakat internasional yang sedang berkembang merupakan suatu sikap yang wajar. Sikap yang tidak menerima begitu saja hukum internasional sebaiknya disertai dengan suatu sikap yang wajar. Artinya, apabila dalam kita bersikap hendak mengadakan perubahan ini, setiap ini selalu dibarengi dengan kewajaran dan kepekaan. Kalian tahu nggak sih sejarah hukum internasional? Jadi, sejarah hukum internasional pada awalnya dapat ditelusuri berdasarkan hukum antar negara. Hukum antar negara ini berasal dari ius gentium dari bangsa Romawi yang merupakan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Pada saat itu, baik itu orang Romawi maupun orang asing. Ius gentium yang sebenarnya yang timbul dari persesuaian kehendak dari bangsa-bangsa, oleh karena itu hanya dapat diubah atau dicabut semata-mata dengan persesuaian kehendak seluruhnya yang terdiri atas peraturan-peraturan tentang perang, damai dan gencatan senjata, perwakilan dan perjanjian dagang. Asas paksasan terpanda merupakan asas utama yang menjadi dasar atau fundamen nilai yang dijadikan pedoman bagi berlaku hukum internasional tiap-tiap negara. Saya mengikatnya walaupun hanya sebagai nilai, namun bagi bangsa-bangsa beradab diikuti dan dituruti dalam pergaulan internasional. Kedudukan hukum internasional selain itu memiliki derajat yang lebih tinggi, oleh karena itu bagian dari kesepakatan internasional yang dijadikan dasar atau legalitas bagi setiap negara dalam pergaulannya satu sama lainnya. Kelsen berpendapat bahwa hukum internasional mengatur perbuatan timbal balik antar negara. Tidak berarti hanya membebankan kewajiban memberikan hak hanya kepada negara, tetapi termasuk pula di dalamnya membebankan kewajiban dan memberi hak kepada individu perseorangan. Pergeseran dan dinamika dalam pergaulan internasional membuat definisi hukum internasional dapat dilihat dari dua definisi. Definisi hukum internasional dalam pengertian tradisional adalah hukum yang mengatur hubungan di antar negara-negara. Hanya negara yang merupakan subjek hukum internasional yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Sedangkan dalam pengertian modern, maka terjadi pergeseran pengertian tentang hukum internasional yang berdasarkan pada dinamika dalam pergaulan internasional, terutama berkenaan dengan siapa yang dapat diperlakukan. Kemudian, apa sih subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional terdiri atas satu, negara. Yang kedua adalah negara-negara atau persekutuan-persekutuan hukum yang untuk sebagian bergantung kepada negara lain, atau setengah berdaulat yang terdiri atas negara-negara bagian dari beberapa negara serikat sebagai bagian dari negara Swiss. Yang kedua adalah prokterat yang merupakan negara-negara yang semula berdaulat yang dengan tidak melepaskan sama sekali kedudukannya yang bersifat hukum antar negara, meminta perlindungan dari negara yang berdaulat. Ketiga adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang bertindak dalam hubungan internasional melalui badan-badan yang ada di dalamnya yang terdiri atas Sidang Umum atau General Assembly yang merupakan wakil-wakil dari tiap-tiap negara di dalam PBB. Yang kedua adalah Dewan Keamanan atau Security Council yang terdiri atas China, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan dan anggota tidak tetap yang dipilih oleh Sidang Umum yang terdiri atas 5 negara yang mewakili negara di Asia, Afrika,
2 negara di Amerika Latin, 2 negara di Eropa Barat, dan 1 negara di Eropa Timur. Yang ketiga adalah Dewan Ekonomi dan Sosial yang terdiri atas 18 anggota PBB yang dipilih oleh sidang umum. Yang kelima adalah Sekretaris, yang keenam adalah Mahkamah Internasional atau International Court of Justice. Yang keempat adalah Perserikatan atau Gabungan dengan States in Bond yang merupakan ikatan negara-negara yang merdeka yang mengenai pemerintahan hal-hal dalam negeri masih tetap merdeka. Kelima adalah Kursi Suci atau Heilig Stoel yang merupakan gereja Katolik Roma yang diwakili oleh Paus dengan anggapan bahwa kursi suci dianggap sebagai negara. Yang keenam adalah manusia. Walaupun masih menjadi perdebatan sampai hari ini, mungkinkah manusia merupakan subjek hukum internasional? Sumber formal hukum internasional. Apa saja yang menjadi sumber formal hukum internasional tersebut? Sumber formal hukum internasional terdapat dalam pasal 38 ayat 1 Piagam Mahkamah Internasional. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antara negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa. Sumber yang kedua, kebiasaan internasional yang berlaku antara negara-negara dalam mengadakan hubungan hukum yang dapat diketahui dari praktik pelaksanaan pergaulan antar negara-negara. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum umum, yang merupakan dasar-dasar sistem hukum pada umumnya yang berasal dari asas hukum Romawi. Dan yang keempat, jurisprudensi internasional dan anggapan dari para ahli hukum internasional. Putusan hakim dan anggapan para ahli hukum internasional di sini hanya digunakan untuk membuktikan dipakai tidaknya kaidah hukum perjanjian internasional, kebiasaan internasional, dan prinsip hukum umum dalam menyelesaikan perselisihan internasional. Materi yang selanjutnya yaitu hukum perdata internasional. Hukum perdata internasional merupakan hukum nasional yang mengatur hubungan keperdataan antara para subjek hukum yang berlainan. Kemudian, apa sih yang dibahas dalam hukum perdata internasional? Jadi, yang dibahas dalam hukum perdata internasional berkenaan dengan permasalahan yuridis, kemudian pilihan hukum, dan penegakan putusan pengadilan negara asing. Kemudian peraturan-peraturan dalam hukum perdata internasional terdiri atas peraturan petunjuk, yaitu peraturan hukum mana dan peraturan-peraturan asli atau peraturan sendiri, dan pilihan hukum. Peraturan petunjuk merupakan peraturan yang menunjuk hukum nasional tertentu untuk mengatur hubungan antara dua subjek hukum yang berbeda kewarganegaraan. Misalnya, antara warga negara Indonesia dengan warga negara Amerika Serikat. Kemudian yang kedua, peraturan sendiri. Peraturan sendiri ini merupakan peraturan yang tidak menunjuk hukum nasional tertentu untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara dua belah pihak yang berbeda kewarganegaraan jika terjadi perselisihan di kemudian hari.